Halo Sumatera Utara, selamat sore pemirsa. Untuk memperbaharui informasi Anda seputar Sumatera Utara. Sumatera Utara hari ini hadir kembali menjumpai Anda edisi Kamis 17 November 2022. Kali ini bersama saya Karyawan Sembiring. Dan saya Putri Rahmadani Zain. Beragam informasi terkini seputar Sumatera Utara telah dirangkum tim redaksi kami. Dan inilah Sumatera Utara hari ini selengkapnya. Pemirsa, sebanyak 3.396 kepala keluarga menjadi korban banjir di 6 kecamatan Kabupaten Serdang Bedagai. Kepala BPBD Serdang Bedagai menghimbau warga tetap waspada mengingat curah hujan masih tinggi ditambah air kiriman dari hulu yang tidak dapat diprediksi. Hal tersebut disampaikan PLT Kepala BPBD Serdang Bedagai Fritz Weki Damanik kepada media di hari ketiga banjir di beberapa lokasi di Serdang Bedagai. Sesuai dengan data, terdapat 13.249 jiwa yang terdampak serta 3.396 kepala keluarga yang tersebar di 6 kecamatan, di antaranya Kecamatan Seirampah 7.797 jiwa dan 2.147 kepala keluarga. Dolok Masihul 4.406 jiwa serta 879 kepala keluarga, Tebing Tinggi 910 jiwa dan 213 kepala keluarga, Sipispis 136 jiwa dan 34 kepala keluarga, Seibamban 0 jiwa 97 kepala keluarga. Dan yang terakhir di Kecamatan Tanjung Beringin 0 jiwa serta 26 kepala keluarga. PLT BPBD Serdang Bedagai Fritz Damanik. Data yang kami siapkan sesuai dengan data Rabu pertanggal 16 November 2022 yang dimungkinkan data tersebut bertambah melihat keadaan cuaca beberapa minggu ini cenderung hujan ditambah lagi kiriman air dari hulu cukup tinggi. Upaya bantuan sembako dan peralatan tenda dan perahu karet telah disalurkan ke beberapa titik posko yang ada. Fritz menambahkan kepada warga masyarakat di 6 kecamatan yang rentan terdampak hujan untuk lebih waspada di lokasi masing-masing. Pihak BPBD memantau perkembangan cuaca dengan koordinasi dengan pihak BMKG Provinsi Sumatera Utara. Informasi selanjutnya, pasca banjir yang melanda Kabupaten Langkat beberapa pekan terakhir mengakibatkan jalan lintas Sumatera Utara menuju Aceh rusak parah. Seperti halnya Jalan Merdeka Kelurahan Pekan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, sudah hampir 2 minggu kondisi jalan ini semakin parah dengan aspal yang terkelupas serta menyisakan lubang besar dan dalam yang berbeda di beberapa titik jalan lintas yang mengakibatkan badan jalan terendam banjir. Kondisi jalan yang rusak ini membuat truk bermuatan harus ekstra berhati-hati melintasi jalan ini sebab sudah banyak truk bermuatan terbalik di lokasi ini. Menyikapi hal tersebut, Kapolres Langkat beserta jajaran Koramil Tanjung Pura mengambil inisiatif untuk menimbun jalan berlubang bekerja sama dengan para pengusaha galian C yang berada di seputaran Kecamatan Tanjung Pura dan Kecamatan Padang Tualang. Penimbunan lubang di beberapa titik jalan lintas Sumatera Utara menuju Aceh ini dilakukan dengan menggunakan pasir batu dengan tujuan untuk mempermudah masyarakat melakukan aktivitas lalu lintas jalan raya. Kerusakan jalan yang paling parah berada di Jalan Merdeka sepanjang 20 meter lebih dengan lubang yang masih berisi air banjir. Kapolres Langkat Danu Pamungkas Totok mengatakan penimbunan jalan ini hanya bersifat sementara saja dengan tujuan untuk mempermudah para pengguna jalan dan masyarakat agar tidak terperosok ke dalam lubang yang berada di tengah jalan lintas. Pengusaha yang ada di Tanjung Pura untuk menyediakan material sirtu gunanya untuk menutup jalan yang berlubang akibat dampak dari bencana alam banjir kemarin, sehingga jalan yang berlubang ini bisa memudahkan masyarakat untuk melaksanakan aktivitas. Salah seorang warga, Rosiana, mengatakan awalnya jalan ini tidak rusak parah, namun karena air banjir sudah menggenangi selama 2 minggu lebih dan truk over kapasitas lalu melintas mengakibatkan lubang besar di tengah jalan lintas. Banyak anak sekolah, ibu-ibu banyak yang berjatuhan Pak, karena nggak nampak, karena kan air dalam. Sementara lubang kan semakin membesar, jadi menyebabkan banyaklah berjatuhan. Dampak kami sebagai pedagang terasa juga Pak, karena otomatis orang tak berani lagi lewat sini Pak, masa kereta semua udah beralih jalan karena kan tak terlewati, jadi ketika itu terasa sepi Pak. Bapak Kapolres beserta jajarannya yang telah memperhatikan
kami mengucapkan terima kasih, Pak. Pemirsa, banjir setinggi setengah meter menggenangi ruas jalan lintas yang menghubungkan dua kecamatan di Kabupaten Tapanuli Tengah. Akibat banjir ini, aktivitas warga di dua kecamatan tersebut terganggu dan kendaraan pun terpaksa terhenti karena tidak sanggup melewati genangan air. Banjir yang menggenangi ruas jalan penghubung antar kecamatan di Kabupaten Tapanuli Tengah ini terjadi disebabkan curah hujan deras yang mengguyur Kabupaten Tapanuli Tengah dalam sepekan terakhir cukup tinggi. Ruas jalan lintas yang menghubungkan dua kecamatan di Kabupaten Tapanuli Tengah yang tergenang banjir tersebut terjadi pada ruas jalan yang menghubungkan Kecamatan Kolang menuju ke Kecamatan Barus. Ketinggian air yang mencapai setengah meter lebih tersebut membuat aktivitas warga di dua kecamatan ini pun terhenti karena ketinggian air yang sangat sulit untuk dilewati kendaraan. Bahkan untuk melewati genangan air, kendaraan warga terpaksa diangkut dengan gerobak agar bisa melewati genangan tersebut. Sejumlah petugas kepolisian dari Polsek Kolang dibantu beberapa anggota Satpol PP dari Kecamatan Kolang terlihat membantu sejumlah kendaraan yang mogok lantaran nekat menerobos genangan air. Sementara itu, untuk mengantisipasi terperosok para pengendara ke dalam parit lantaran nekat menerobos banjir yang telah menutupi seluruh badan jalan tersebut, petugas pun terlihat mengarahkan laju kendaraan warga. Baik pemirsa, informasi selanjutnya, pengunjung stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU yang berada di Jalan Lintas Sumbatra, Kecamatan Nasambilan 10 dihebohkan dengan penemuan seorang laki-laki di dalam toilet SPBU dalam kondisi meninggal dunia. Beginilah suasana kehebohan pengunjung SPBU saat pertama kali ditemukannya lelaki dalam kondisi telentang dan meninggal dunia di dalam salah satu toilet SPBU yang diabadikan salah satu warga. Jasad lelaki yang telah meninggal dunia tersebut diketahui bernama Prangki Ope Sunggu, warga Dusun Panjang Tongah, Desa Bandar Selamat, Kecamatan Aikuo, yang ditemukan pertama kali salah seorang karyawan SPBU, Suyono, dan melaporkan ke pihak kepolisian. Dalam penyelidikan di TKP, unit Reskrim Polres Labuhan Batu dan Polsek Kota Batu, Kecamatan Nasambilan 10, tidak ditemukan tanda kekerasan di tubuh jasad tersebut, walaupun dari mulut jasad mengeluarkan cairan berwarna merah. Baur Inafis Satreskrim Polres Labuhan Batu, Aibda Juni Syahputra, membenarkan terkait penemuan mayat yang tewas di toilet SPBU dan korban meninggal disebabkan penyakit TBC yang sudah lama dideritanya. Menurut informasi dari identitas korban beralamat di Kecamatan Nasambilan 10 Kota Batu, bernama Prangki, berusia 30 tahun. Dari hasil visum di Rumah Sakit Kota Batu, korban tidak ditemui luka-luka ataupun tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Guna pemeriksaan lebih lanjut, jasad lelaki dibawa ke Puskesmas AI Kota Batu, Kecamatan NA 910, dan selanjutnya jasad korban diserahkan ke pihak keluarga. Pemirsa, sempat dikabarkan hilang hanyut di Sei Belumai M. Fahri Saragi, pelajar SMP warga Desa Bangunsari, Kecamatan Tanjung Merawa, ditemukan dalam keadaan tewas di Sungai Belumai, Dusun 1, Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batangkuis, Kabupaten Deli Serdang. Penemuan korban ini sekitar pukul 1 WIB pada hari Kamis dini hari. M. Fahri Saragi, anak dari pasangan Rusdianto Saragi dan Nur Hijrah, sempat dikabarkan hilang tenggelam hanyut terseret arus Sungai Belumai, Dusun 6, Desa Buntu Bedimbar, di belakang pabrik Medisafe, Kecamatan Tanjung Merawa pada tanggal 28 Oktober 2022 yang lalu. Setelah seminggu melakukan pencarian namun tidak menemukan hasil dan petugas resmi menghentikan pencarian pada korban pada Kamis 3 November 2022. Kapolsek Tanjung Merawa AKP Firdaus Kemit mengatakan korban ditemukan pertama kali oleh pengunjung kafe Ari yang sedang makan di Dusun 1, Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batangkuis pada hari Rabu malam sekitar pukul 23.00 WIB. Selanjutnya sekitar pukul 02.00 WIB, BPBD Kabupaten Deli Serdang dan Inafis datang ke TKP untuk mengangkat jasad korban dari sungai. Untuk memastikan korban adalah M. Fahri Saragi, jenazah diperlihatkan kepada pihak
pihak keluarga dan orang tua korban membenarkan bahwa jasad tersebut adalah anaknya. Selanjutnya jenazah M. Fahri Saragi dilakukan evakuasi dan langsung dibawa ke Rumah Sakit Amri Tambunan di Lubuk Pakam dengan menggunakan mobil ambulans. Baik, terima kasih. Memang sudah ditemukan, diduga warga Tanjung Merawa M. Fahri Saragi yang ditemukan tadi malam di wilayah hukum Polsek Batangkuis, yang diduga tersebut dibawa ke Rumah Sakit Umum Lubuk Pakam untuk dilakukan identifikasi. Kedua orang tua korban sangat berterima kasih kepada seluruh petugas yang sudah bekerja keras untuk menemukan jasad putranya M. Fahri dan menerima kematian korban adalah akibat hanyut saat mandi di Sungai Belomai. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan informasi selanjutnya. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. TVRI Media Pemersatu Bangsa. Reformasi birokrasi. TVRI Sumatera Utara 2. Pemirsa, petugas Satuan Narkoba Polresta Padang Sidimpuan terlibat aksi kejar-kejaran dengan bandar narkoba yang mengendarai minibus di Jalan Lintas Sumatera. Aksi ini terhenti setelah minibus yang dikendarai sang bandar menabrak salah satu truk. Detik-detik aksi kejar-kejaran antara petugas Satuan Narkoba Polresta Padang Sidimpuan dengan bandar narkoba di Jalan Lintas Sumatera, Kota Padang Sidimpuan terekam dalam video dan tampak terlihat sang bandar berinisial Kemer mengendarai minibus warna hitam dengan nomor polisi BM 1794
UA melaju kencang saat hendak ditangkap. Dengan kecepatan yang cukup tinggi, sang bandar berusaha kabur dari pengejaran polisi, namun aksinya tersebut terhenti saat mobil yang dikendarai Kemer menabrak salah satu truk. Pada saat kejar-kejaran, petugas sempat memberikan tembakan peringatan ke udara agar sang bandar menyerahkan diri. Pengejaran terhadap tersangka ini merupakan pengembangan yang dilakukan petugas narkoba Polresta Padang Sidimpuan yang sebelumnya berhasil menangkap tersangka berinisial E tergabung dalam jaringan MR yang merupakan pengedar narkotika jenis sabu di Kota Padang Sidimpuan. Dari tangan tersangka E tersebut petugas mengamankan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 6,9 gram. Untuk dari tersangka K kita amankan plastik dan timbangan. Kalau untuk tersangka E, untuk tersangka E kita amankan narkotika jenis sabu-sabu. berapa banyak itu, Mbak? Berat bersihnya 6,9 gram. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, saat ini tersangka mendekam di balik jeruji Polresta Padang Sidimpuan. Pemirsa, pasca tewasnya bandar narkoba yang ditembak personil Satuan Narkoba Polres Pelabuhan Belawan, dukungan dari masyarakat mengalir ke Polri untuk memberantas peredaran narkoba. Pada kesempatan itu, Polres Pelabuhan Belawan juga mengungkapkan fakta baru bahwa di lokasi tewasnya korban telah 4 kali dilakukan penggerebekan. Pasca tewasnya bandar narkoba Irwan Nasib yang ditembak personil Satuan Narkoba Polres Pelabuhan Belawan di Jalan Komodor Laut Yos Sudarso lingkungan 14 Gang Bavo, Kelurahan Pekan Labuhan, Kota Medan, Senin lalu mendapat dukungan dari masyarakat, khususnya dukungan dari Ketua Gian Sumut serta Ketua MUI Medan Labuhan kepada Polri. Masyarakat mendukung petugas kepolisian memberantas peredaran narkoba terutama di Kota Medan yang menjadi salah satu kota terbesar peredaran barang haram tersebut. Ketua Gerakan Indonesia Anti Narkoba, Gian Kamalis, meminta kepolisian agar dapat memberantas peredaran gelap atau penyalahgunaan narkoba tanpa pandang bulu karena narkoba telah merusak jati diri anak bangsa dengan melakukan berbagai tindakan kriminal. Dalam rangka pemberantasan narkotika di jajaran wilayah Polres Belawan, apapun yang dilakukan para petugas khususnya Sat Narkoba bahwa DPD Gerakan Indonesia Anti Narkotika Provinsi Sumatera Utara mendukung sepenuhnya. Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol Hadi Wahyudi menjelaskan korban penembakan tersebut merupakan target operasi Satuan Narkoba Polres Pelabuhan Belawan dan sebelumnya di lokasi yang sama sudah 4 kali dilakukan penggerebekan narkoba. Sudah ada 4 tersangka yang dilakukan penindakan di tempat yang sama oleh Polres Pelabuhan Belawan. Dan yang kemarin itu adalah yang kelima yang dilakukan penindakan oleh Polres Pelabuhan Belawan. Rentetan peristiwa sebelumnya itu adalah bagian dari upaya terus secara konsisten yang dilakukan oleh Polres Pelabuhan Belawan untuk memberantas peredaran narkoba. Pasca kejadian tersebut, keluarga korban berharap kasus penembakan terhadap Irwan Nasib dapat diselidiki hingga tuntas karena pihak keluarga membantah keterangan yang disampaikan pihak kepolisian. Pemirsa, rambu-rambu lalu lintas pada ruas-ruas jalan yang akan mengalami perubahan arus lalu lintas di kawasan Kecamatan Medan Timur telah dipasang pihak Dinas Perhubungan Kota Medan sejak beberapa hari yang lalu. Di kawasan Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, terdapat sejumlah ruas jalan yang akan mengalami perubahan arus lalu lintas. Direncanakan pada 19 November 2022, hari Sabtu mendatang, akan dilakukan sosialisasi perubahan arus lalu lintas di kawasan Kecamatan Medan Timur bersamaan dengan sejumlah ruas jalan yang akan mengalami perubahan arus lalu lintas pada beberapa kecamatan di kawasan di Kota Medan. Dari pantauan pada beberapa ruas jalan yang akan mengalami perubahan arus lalu lintas di kawasan Kecamatan Medan Timur, di mana rambu-rambu lalu lintas di persimpangan atau sudut ruas jalan sudah dipasang dengan berbagai macam rambu-rambu lalu lintas.
Sosialisasi perubahan arus lalu lintas ini akan dilaksanakan hari Sabtu mendatang, 19 November 2022, mulai pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat. Perubahan arus lalu lintas ini dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Medan guna menciptakan kelancaran arus lalu lintas menyusul kian meningkatnya volume kegiatan warga masyarakat. Dengan adanya perubahan arus lalu lintas ini, diharapkan masyarakat dapat merubah jalur perencanaan pola dan lintasan yang akan dilalui pada hari sosialisasi hari Sabtu mendatang. Dari 13 titik lokasi perubahan arus lalu lintas di Kota Medan, untuk kawasan Kecamatan Medan Timur terdapat beberapa ruas jalan, diantaranya Jalan Bambu 2, di mana mulai dari Simpang Gulugurus, Simpang Gaharu 1 arah dari barat ke timur. Demikian halnya di ruas jalan karantina, yaitu mulai dari Simpang Jalan Gaharu sampai Jalan Kolonel Yosudarso 1 arah dari timur ke barat. Sedangkan Jalan Muhtar Basri satu arah dari selatan ke utara. Sejumlah ruas jalan yang akan mengalami perubahan di kawasan kecamatan lainnya di Kota Medan, diantaranya Jalan Zainul Arifin dan Jalan Pelang Merah. Selain itu Jalan Perintis Kemerdekaan dan Jalan Profesor Muhammad Yamin serta jalan lainnya. Pemirsa, ratusan warga pengungsi Gunung Sinabung unjuk rasa ke kantor Bupati Karo untuk menuntut penyelesaian persoalan lahan usaha tani agar dapat bercocok tanam dengan nyaman akibat bersengketa dengan masyarakat sekitar lokasi tersebut. Pengungsi erupsi Gunung Sinabung yang berasal dari 3 desa, yaitu Desa Sukanalu, Desa Sigarang-Garang, Desa Mardinding, dan Dusun Laukawar kembali berunjuk rasa ke kantor Bupati Karo. Dan para pengungsi ini sempat menutup akses jalan raya depan kantor Bupati Karo. Mereka menagih janji Pemkab Karo terkait penyelesaian masalah lahan usaha tani atau LUT yang belum dapat digunakan untuk bercocok tanam, sekaligus menuntut kejelasan lahan usaha karena bersengketa dengan masyarakat setempat Desa Partibilama, Kecamatan Merek, Kabupaten Karo di lokasi LUT tersebut. Para pengungsi resah dan tidak nyaman bercocok tanam di lahan usaha tani lantaran tanamannya kerap dirusak oleh orang tidak dikenal. Selain itu persoalan sewa lahan usaha tani yang belum diberikan kepada pengungsi. Salah seorang perwakilan warga pengungsi, Ronald Sitepu, mengatakan janji Pemkab Karo untuk penyelesaian permasalahan dan penataan lahan usaha tani pengungsi relokasi tahap 3 tidak juga terwujud. Sebelumnya warga sudah meminta untuk segera menindaklanjuti laporan keresahan dan ketidaknyamanan karena tanamannya dirusak oleh orang tidak dikenal namun belum ada solusinya. Pada dasarnya kami masyarakat, janganlah dibodoh-bodohi lagi. Janganlah dibodoh-bodohi. Kemarin dia janji-janji dan janji terus. Janji-janji dan janji terus. Toh hari ini kami melihat bahwa tidak ada kepastian itu. Ini kami minta kepastian kapan itu bisa kami kerjakan dengan kenyamanan. Tidak ada persoalan apapun. Ya kalau memang tidak bisa di sana, kan masih ada alternatif lain, dicari yang lain. Lalu itu di mana? Seperti itu aja kalau menurut kami masyarakat. Kami hanya meminta seperti itu aja. Jadi terlalu banyak janji. Apabila hari ini tidak tuntas, kami akan bermalam di kantor bupati. Setelah perdebatan yang panjang, akhirnya pengungsi menyetujui pemerintah Kabupaten Karo membuat surat penyerahan lahan usaha tani dan pemberian sewa lahan yang belum diberikan kepada setiap warga pengungsi. Ya, pemirsa, informasi menarik lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Cegah stunting. Kunjungi bidan andalan Anda untuk merencanakan dan mengatur jarak kehamilan untuk tumbuh kembang buah hati yang optimal. Cegah stunting itu penting melalui perencanaan keluarga. Khawatir ber-KB? Tunda kehamilan dan raih cita-cita dengan Andalan FA. Andalan laktasi untuk ibu menyusui. Ber-KB itu mudah. Andalan pilihan perempuan Indonesia. Baik pemirsa, informasi lainnya datang dari Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi melakukan groundbreaking untuk bangunan perawat inap Rumah Sakit Haji Medan Provinsi Sumatera Utara. Pelaksanaan groundbreaking dilakukan Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi di Rumah Sakit Umum Haji Medan Provinsi Sumatera Utara. Pembangunan 2 tower bangunan rawat inap di Rumah Sakit Umum Haji Medan dilakukan dengan anggaran sebesar 1 triliun rupiah dan ditargetkan akan selesai pada 15 November 2023 mendatang.
Adapun progres yang telah dilakukan hingga hari ini sudah mencapai 10% dari rencana semula 3,2%. Nantinya dalam 2 bangunan tower rawat inap terdapat 800 tempat tidur sehingga diharapkan dapat berguna bagi 15 juta penduduk masyarakat di Sumatera Utara. Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi mengatakan dengan dibangunnya tower bangunan rawat inap tersebut dapat memberikan kenyamanan bagi para pasien di Sumatera Utara. Gubsu juga menegaskan pendidikan dan kesehatan menjadi hal yang utama bagi masyarakat karena hal tersebut dapat memakmurkan masyarakat di Sumatera Utara. Dia harus mampu sampai 30% menyiapkan hal itu dari populasi. Tapi kan bukan hanya rumah sakit haji saja. Kenapa dia harus 5? Karena ada harus tambal sulam itu apa itu? Yang ada yang VVIP, ada VIP, ada khusus untuk memang layaknya, karena ini harus saling menutup subsidi silang. Inilah dia, sehingga rumah sakit ini hidup, sehingga memudahkan rakyat kita yang kurang mampu juga bisa menggunakan rumah sakit ini. Ya, sementara itu pemirsa, Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi membuka Pekan Olahraga Daerah Korpri Sumatera Utara sekaligus melepas kontingen Pekan Olahraga Pelajar Nasional Prapopnas dan Pekan Olahraga dan Seni Antar Pondok Pesantren Tingkat Nasional Pospenas ke-9. Pembukaan Porda Korpri serta pelepasan kontingen Prapopnas dan Pospenas ke-9 dilakukan di lapangan Astaka Pancing Medan. Porda Korpri diikuti oleh aparatur sipil negara ASN serta pegawai BUMN di lingkungan Provinsi Sumatera Utara. Adapun cabang olahraga yang dipertandingkan yakni futsal, tenis meja, senam, catur, dan badminton. Diselenggarakannya Porda Korpri bertujuan untuk menumbuhkan watak dan kebiasaan positif di lingkungan Korpri melalui kegiatan olahraga sekaligus dalam rangka menyemarakkan olahraga di Sumatera Utara dalam menyambut Pekan Olahraga Nasional PON ke-21 tahun 2024 mendatang. Gubernur Sumut Edi Rahmayadi mengatakan terdapat 3 poin penting dalam berolahraga, yakni dapat menjadi penggembira di dalam kehidupan sehari-hari, melahirkan atlet daerah menjadi atlet nasional, dan meningkatkan perekonomian para pelaku UMKM ketika terselenggaranya acara olahraga berlangsung. Gubsu berharap agar para atlet Porda Korpri, Prapopnas, dan Pospenas terus berlatih agar dapat memberikan yang terbaik bagi Provinsi Sumatera Utara. Di sana ini kita buka ajang untuk kompetisi olahraga. Ada pesantren, ada pelajar, ada Korpri, semua ini dia. Ada 3 hal yang kita tuju di situ. Satu, yang pertama adalah kegembiraan rekreasi, sehingga dia sehat semuanya. Yang kedua, memotivasi kita para UMKM, ini secara bisnis. Yang ketiga adalah prestasi, sehingga lahirlah nanti talenta-talenta olahraga kita menjadi ajang profesional yang dilakukan daerah dan kita bercita-cita sampai ke tingkat internasional. Raih prestasi, berbuat yang terbaik. Pastinya olahraga adalah sportivitas. Sportivitas itulah peran pertama yang harus dilakukan untuk mencapai prestasi. Dilakukannya Porda Korpri Sumatera Utara sebagai persiapan dalam mengikuti Pornas Korpri yang akan dilakukan pada tahun 2023 mendatang. Masih dalam acara pembukaan Porda Korpri, pagi tadi Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi menyempatkan diri untuk bermain catur melawan atlet catur nasional Tuti Rahayu. Dalam pertandingan catur antara Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi dengan atlet catur nasional Tuti Rahayu berlangsung dengan seru hingga keduanya terus melakukan strategi untuk memenangkan pertandingan. Pertandingan catur tersebut dimenangkan atlet catur nasional Tuti Rahayu dan mendapat apresiasi dari Gubernur Sumatera Utara dan juga penonton. Gubernur Sumut Edi Rahmayadi mengatakan kehebatan atlet catur nasional Tuti Rahayu tidak perlu diragukan lagi karena ketika pertandingan berlangsung Tuti Rahayu sudah berpikir 5 langkah sedangkan Gubsu Edi baru berpikir 2 langkah sehingga hal tersebut yang membuat dirinya kalah dalam pertandingan catur.
Oh, berat Ibu itu. Kalau itu udah berpikir 5 langkah, saya baru 2 langkah. Jadi kejebak saya gitu. Hebat. Gubernur Sumatera Utara berharap agar nantinya dapat lahir atlet catur nasional seperti Tuti Rahayu yang berasal dari daerah Sumatera Utara. Pemirsa, sekolah menengah atas atau SMA Plus merupakan sekolah yang memiliki fasilitas yang memadai dalam satu komplek atau areal seperti memiliki laboratorium serta asrama siswa hingga menjadi sekolah unggulan. Bagi para peserta didik yang memiliki kemampuan material, kini tidak perlu harus jauh menuntut ilmu karena di Kabupaten Langkat akan segera dibangun sekolah berstandar internasional. Hal tersebut disampaikan anggota DPR RI Komisi 10 Johar Haripin Husein saat mengunjungi pembangunan sekolah SMA Plus yang berada di Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat kemarin sore. Seperti halnya SMA Plus yang berada di pantai barat Kota Sibolga, Kabupaten Tapanuli Tengah, dengan segudang prestasi yang dimilikinya menginspirasi banyak generasi bangsa yang ingin menuntut ilmu di sekolah tersebut. Sama halnya di Kota Sibolga dengan adanya putra daerah Langkat yang menjadi pucuk pimpinan tertinggi di Sumatera Utara, yakni Gubernur Edi Rahmayadi mengambil inisiatif untuk membangun sekolah bertaraf internasional atau SMA+. Maksud dan tujuan pembangunan ini tidak lain adalah agar meratanya pembangunan dan perkembangan dunia pendidikan di seluruh provinsi Sumatera Utara, sehingga para generasi bangsa yang nantinya akan meneruskan perkembangan dan kemajuan negara tidak perlu jauh-jauh untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. SMA Plus yang berada di Kecamatan Besitang ini dibangun dengan lahan seluas 3 hektar lebih dan memiliki bangunan yang kompleks mulai dari gedung sekolah yang megah dilengkapi dengan berbagai fasilitas belajar serta asrama peserta didik putra dan putri. Sekalipun menuntut ilmu di sekolah ini membutuhkan biaya yang sangat tidak mahal, namun bagi peserta didik yang memiliki prestasi, tidak memiliki kemampuan material, tidak perlu khawatir karena pemerintah sudah menyiapkan beasiswa agar kemajuan dunia pendidikan bisa dirasakan oleh seluruh pelajar yang ada di Indonesia. Anggota DPR RI Komisi 10 Johar Haripin Husein mengapresiasi pembangunan SMA Plus yang dicetuskan Gubsu Edi Rahmayadi demi pemerataan pendidikan di seluruh wilayah Sumatera Utara, sehingga generasi bangsa bisa merasakan menuntut ilmu di sekolah yang bertaraf internasional khususnya bagi masyarakat Langkat. SMA Negeri 2 Plus di Besitang, ini SMA yang sangat kompleks dari perencanaannya. Dari mulai ada sekolah, kemudian ada laboratorium, kemudian ada asrama. Jadi memang anak-anak disiapkan. Ini ada sekolah unggulan, SMA unggulan. Ini dibangun oleh putra daerah sini, yaitu Edi Rahmayadi yang sekarang jadi Gubernur Sumatera. Saya salut, terima kasih. Ini suatu rencana yang sangat bagus sekali untuk masa depan bangsa. Rencananya pembangunan SMA Plus ini akan selesai pada pertengahan tahun 2023 mendatang dan beroperasi di awal tahun 2024. Informasi selanjutnya, DPD Partai Solidaritas Indonesia Sumatera Utara pada peringatan hari ulang tahunnya yang ke-8 optimis mampu memperoleh 2 digit suara pada pemilu 2024 mendatang. Perayaan HUT DPD PSI ke-8 tahun yang dihadiri Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertahanan Nasional, Raja Juli Antoni yang juga merupakan Sekretaris Dewan Pembina DPP PSI dilaksanakan di Focal Point Jalan Gagak Hitam, Medan kemarin. Pendiri PSI Raja Juli Antoni mengaku PSI sangat bersyukur dengan segala keterbatasan yang dimiliki bisa memasuki usia yang ke-8 tahun dan berupaya lebih matang dan berpolitik semakin dewasa serta mampu lolos di parliamentary threshold, meraih suara 2 digit angka pada pemilu 2024 mendatang. Dikatakan untuk mampu memperoleh kursi di DPR, seluruh kader dan calon PSI harus hadir dan kerja untuk rakyat sekaligus merespon aspirasi rakyat, juga mensejahterakan rakyat karena rakyat yang akan menentukan calon legislatif yang dianggap mampu menjadi wakilnya di DPR. Raja Juli Antoni juga mendukung Ketua DPW PSI Sumut HM Nezar Juli untuk bisa duduk di kursi DPR RI karena merupakan seorang kader yang memiliki integritas dan dedikasi penuh dan telah membuktikan bekerja untuk rakyat. Terkait Koalisi Indonesia Baru, pihaknya mengaku telah bersilaturahmi ke beberapa partai sedangkan calon presiden akan kompak mengusungnya bersama Koalisi PSI. Dan di usia ke-8 tahun ini insya Allah kami akan tambah matang dalam berpolitik, lebih dewasa,
lebih infrastruktur lebih baik, dan tadi saya katakan kami optimis pada pemilu yang akan datang kami akan memperoleh tidak hanya lolos parliamentary threshold, tapi insya Allah dapat 2 digit. Insya Allah. Seperti tagline PSI, seluruh kader PSI, caleg PSI harus hadir dan bekerja untuk rakyat. Kalau dari hari ke hari, kalau tiap hari kader-kader PSI melakukan itu, ya, hadir dalam artian menyapa rakyat, merespon apa keinginan rakyat, membantu rakyat, dan bekerja secara konkret untuk mensejahterakan rakyat, peduli pada rakyat, saya kira PSI akan menang pada 2024. Pada acara HUT PSI ke-8 tahun menyampaikan manifesto penetapan calon legislatif DPR RI periode 2024-2029 mendatang. Perayaan HUT PSI ke-8 tahun dihadiri Ketua DPW PSI Sumut HM Nezar Juli, Wakil Ketua DPW PSI Sumut Muhri Fauzi Hafiz, Ketua DPD PSI Medan Renvil Napitupulu, dan pengurus serta kader PSI Kabupaten Kota di wilayah Sumatera Utara. Sebagai bukti PSI hadir untuk rakyat pada HUT-nya yang ke-8 tahun sudah melakukan berbagai bantuan sosial kepada masyarakat. Pemirsa, Rumah Sakit Umum Daerah Tarutung ditetapkan menjadi salah satu rumah sakit yang lolos validasi yang telah ditetapkan sebelumnya melalui penetapan hasil tahap penilaian substansi dalam Lomba Inovasi Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2022. Demikian halnya pada survei lapangan penilaian substansi dari tim penilai Lomba Inovasi Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2022 yang digelar Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara di Rumah Sakit Umum Daerah Tarutung pagi tadi. Didampingi oleh Direktur Rumah Sakit Umum Tarutung, Jandri Nababan, serta Kepala Bapeda Taput Luhut Aritonang dan pihak manajemen rumah sakit kepada tim juri yakni Profesor Harmain Nasution, Sukirman, dan Haji Sabrina, Direktur RSUD Tarutung, disampaikan sejumlah paparan dan presentasi langsung terkait produk serta sistem layanan publik yang dimiliki Rumah Sakit Umum Tarutung. Salah satu inovasi RSUD Tarutung dalam pelayanan di ruangannya yakni dengan menerapkan sistem pelayanan berbasis digital yang telah dioperasikan seperti halnya aplikasi Maluma menjadi salah satu inovasi unggulan yang sudah dapat dijangkau dan diakses oleh publik dalam mendapatkan pelayanan di Rumah Sakit Umum Tarutung. Adapun survei penilaian dalam Lomba Inovasi Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2022 bertujuan untuk mengevaluasi ide-ide serta inovasi yang sudah ada dan sudah diimplementasikan, sehingga diharapkan dengan inovasi tersebut dapat menjadi solusi dalam meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat seperti halnya yang sudah diterapkan di Rumah Sakit Umum Tarutung. Mereka merasa begitulah bersenang hati mereka bahwa respon terhadap keluarga mereka yang memerlukan darah itu sangat cepat. Nah, oleh karenanya itu bagaimana ini bisa terus dipertahankan dan juga mengajak semua masyarakat untuk jangan takut apa yang disebut menjadi pendonor. Sebagai salah satu rumah sakit umum rujukan penanggulangan COVID-19 saat ini dengan dukungan pemerintah pusat, Rumah Sakit Tarutung telah memiliki ruangan isolasi penanganan COVID-19 yang didukung oleh sarana-prasarana yang cukup memadai. Puluhan siswa Taman Kanak-Kanak diperkenalkan dengan program OTS dari sekolah, yaitu pengenalan orientasi transportasi teraman dan ternyaman yang saat ini ada di Kabupaten Labuhan Batu Utara. Pentingnya pengenalan program sekolah OTS kepada siswa dan siswi TK secara dini untuk memberi wawasan kepada siswa agar mengetahui transformasi massal teraman dan ternyaman yang ada di Labuhan Batu Utara. Puluhan siswa dan siswi dari TK Tunas Bangsa dengan didampingi para guru serta orang tua siswa masing-masing naik kereta api Indonesia dari stasiun Mambang Muda Aikanopan tujuan ke stasiun Rantau Perapat, pulang pergi dan mendapat pengawalan ekstra dari petugas keamanan dan pegawai PT KAI. Salah seorang guru TK Tunas Bangsa, Surya Rama, menjelaskan program OTS ini bertujuan memperkenalkan kepada para siswa TK untuk memberi pengetahuan bahwa kereta api adalah transportasi darat massal yang memberikan rasa aman dan nyaman kepada penumpangnya serta tepat waktu sampai ke tujuan. Belajar nama transportasi. Ini program dari sekolah masing-masing. Masalah keamanan kita sudah konfirmasi dengan pihak PJKA. Mereka membantu sampai kita di stasiun berikutnya, mereka tetap mendampingi.
Karena keterbatasan jalur kereta api, penumpang lainnya berharap jalur rel kereta api penghubung antar Sumatera Utara dan Riau segera dibangun secepatnya agar warga dapat menggunakan kereta api sebagai transportasi massal di masa depan menjadi terfavorit dan diminati oleh warga pada umumnya. Pemirsa, tikus merupakan hama yang paling sering dijumpai karena termasuk hama sehingga kehadiran tikus terutama di areal persawahan tidak diharapkan karena tikus bisa merusak dan memakan tanaman yang ada di persawahan warga hingga membuat gagal panen. Salah satu upaya para petani mengatasi hama tikus di Desa Simpang Sigura-gura, Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba dengan menggunakan ubi kayu sebagai racun tikus. Ubi kayu ini terlebih dahulu dimasak dengan air kelapa hingga matang dengan perbandingan 1 kg ubi kayu dengan 1 liter air kelapa yang nantinya dijadikan racun tikus yang alami tanpa menggunakan zat kimia. Selanjutnya ubi kayu yang telah dimasak dengan air kelapa ditebar di areal persawahan agar tikus dapat memakannya. Pengendali organisme pengganggu tumbuhan POPT Porsea Dinas Pertanian Toba, Maya Siahan mengatakan sebelumnya pihaknya telah melakukan penyuluhan terhadap warga desa Sigura-gura untuk menggunakan bahan alami yaitu ubi kayu yang dimasak dengan air kelapa sebagai racun tikus. Sebab menggunakan racun tikus kimia perlu kehati-hatian terutama terhadap anak-anak. Untuk itu agar lebih aman kita bisa meracik racun untuk tikus dengan menggunakan bahan-bahan sederhana yang ada di sekitar lingkungan kita dengan bahan alami yakni ubi kayu dan air kelapa. Hasilnya pengganggu atau tikus tersebut kemungkinan besar jika dimakan racun tersebut dia akan meninggal tetapi tidak langsung mati di tempat saat dimakan, melainkan setelah dimakan dia akan berkurangnya nafsu makannya dan kemudian semakin lemas dan akan mati. Kepala Desa Sigura-gura Syawal Manurung mengatakan warganya saat ini memanfaatkan ubi kayu dan air kelapa untuk dijadikan racun pembasmi tikus. Ramuan pengusir hama tikus yang terdiri dari ubi kayu ini direbus dengan air kelapa dan jika tikus meminum atau memakannya, tikus akan kehilangan nafsu makan dan beberapa hari kemudian akan mati. Itu sudah pernah dilakukan oleh Dinas Pertanian penyuluhan kepada desa kami. Maka itu kami laksanakan, mudah-mudahan dapat mengurangi populasi perkembangbiakan daripada tikus yang ada di wilayah Desa Simpang Sigura-gura yang telah menggagat atau memakan padi sawah kami. Resep yang sederhana ini dapat dicoba dengan harapan tikus yang ada di persawahan warga nantinya dapat dikendalikan dan hasil panen akan lebih baik lagi. Hal ini baru pertama kalinya dilakukan di Desa Sigura-gura dan kemungkinan akan dilanjutkan untuk setiap tahunnya demi mengendalikan populasi hama tikus di daerah persawahan milik masyarakat, khususnya di Desa Simpang Sigura-gura. Pemirsa, harga daging ayam potong mengalami kenaikan cukup signifikan dan mulai dikeluhkan pedagang di pasar tradisional Porsea, Kabupaten Toba. Kenaikan harga ini mulai dirasakan sejak 1 bulan terakhir. Selain para pedagang, para pembeli juga ikut mengeluh tingginya harga daging ayam potong tersebut, terutama harga daging ayam potong jenis ayam putih dan merah, kenaikan yang tentunya mempengaruhi omset penjualan mereka. Pedagang ayam potong Las Maria, Raja Gugu mengatakan kenaikan harga hingga mencapai 10% dari harga normal, yang biasanya harga normalnya Rp30.000 per kilo saat ini sudah mencapai harga Rp33.000 per kilogramnya. Begitu juga harga daging ayam kampung dari harga normal yang biasanya di harga Rp60.000 saat ini mencapai harga Rp70.000 per kilogramnya. Tingginya harga daging ayam sangat mempengaruhi omset penjualan daging ayam di lapak mereka. Las Maria menjelaskan tingginya harga dipengaruhi oleh tingginya harga pakan ternak dan sulitnya mendapatkan pasokan ayam dari para ternak. Dan berkurangnya omset penjualan ini diakuinya lantaran para pelanggannya banyak mengurangi konsumsi belanja akibat semakin tingginya harga daging ayam potong. Biasanya itu order 1 mobil habis dalam 1 hari, sekarang ini 1 mobil itu paling bisa habis dalam 2-3 hari. 33 Bu, Pak, sebelumnya 30. Naik harga mau menjelang tahun baru. Tahun baru Natal. Gimana reaksi para pembeli gimana Bu saat ini? Banyak yang mengeluh. Banyak juga yang mau. Tapi biasalah dagang ini kalau naik dia banyak yang yang komen.
Dalam 1 bulan terakhir, kondisi harga daging ayam mengalami naik dan turun. Bahkan saat ini harga masih di batas normal meski telah menjelang Natal dan juga Tahun Baru. Ya, BBC Informasi tadi mengakhiri Sumatera Utara hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Karyawan Sembiring. Dan saya Putri Rahmadanizin. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa. Wah. Hah? Kenapa tidak siapkan makanan? Kenapa tidak siapkan makanan?